Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Dwi Aryani SPD MPD, CGB Angkatan 6, Kota Magelang. Di sini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 dengan materi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan belajar individu setiap murid dengan melihat aspek kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dengan memenuhi kebutuhan belajar murid. Menurut Tomlinson tahun 1999, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Aspek kebutuhan belajar murid. Dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom, menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid, paling tidak berdasarkan 3 aspek. Ketiga aspek tersebut adalah yang pertama, kesiapan belajar atau readiness, minat belajar, dan profil belajar murid. Kita akan bahas satu-satu. Dalam tahapan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu menetapkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan kebutuhan belajar murid, meliputi 3 aspek yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan gaya belajar. Yang ketiga adalah menganalisis strategi pembelajaran berdiferensiasi, meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang keempat, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir melaksanakan pembelajaran. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan optimal? Langkah yang pertama, guru perlu menganalisis kebutuhan murid berdasarkan 3 aspek. Yang pertama adalah kesiapan belajar, merupakan kapasitas murid untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Ada 6 kategori, yaitu mendasar, transformatif, konkret, abstrak, sederhana, kompleks, terstruktur, atau terbuka, tergantung sampai mandiri, dan lembat sampai cepat. Berdasarkan minat belajar, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka untuk belajar. Yang kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antara semua pembelajaran, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide, dan yang terakhir, meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Dan yang ketiga adalah gaya belajar, preferensi terhadap satu lingkungan belajar. Kita melihat adanya suhu, ruang, cahaya, atau tingkat kebisingan. Kemudian pengaruh budaya, santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, dan impersonal. Berdasarkan gaya belajarnya, murid dikategorikan tipe auditori, visual, dan kinestetik. Murid juga dilihat dari kecerdasannya, meliputi interpersonal, intrapersonal, verbal, linguistik, naturalistik, logik, matematik. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan optimal? Maka guru juga perlu menerapkan 3 strategi diferensiasi dengan benar. Ketiga strategi itu meliputi strategi konten, strategi proses, dan strategi produk. Yang pertama,
Strategi konten yaitu guru perlu memvariasikan materi atau sumber belajar yang bermacam-macam meliputi teks, audio, video, gambar, PPT, infografis, film, dan sebagainya. Diferensiasi yang kedua adalah proses, yaitu proses ini mengacu bagaimana murid akan memahami atau memaknai atau informasi yang akan dipelajari. Misalnya kegiatan berjenjang membangun pemahaman dan keterampilan sama dengan kegiatan tantangan yang berbeda, membuat sudut-sudut minat untuk dieksplorasi sesuai topik yang dipelajari sesuai dengan minat mereka. Membuat agenda individual untuk murid, membuat daftar tugas secara umum untuk kelas atau tugas individu, dan memvariasikan lama waktu untuk menyelesaikan lama waktu, mendorong murid cepat untuk mempelajari materi secara mendalam menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Strategi yang ketiga adalah strategi produk. Guru memvariasikan produk yang akan dibuat oleh murid. Murid dapat membuat produk sesuai dengan minatnya, yaitu bisa berupa rekaman, PowerPoint, teks, infografis, gambar, video, karangan, diagram, dan sebagainya. Kaitan antara materi dengan modul sebelumnya. Di sini kita sudah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi KHD, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Semua itu dalam upaya untuk mencapai pelajar yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana kaitan antar materi? Di sini saya akan memaparkan materi modul 1.1 tentang filosofi KHD. Anak-anak memiliki kekuatan kodratnya sendiri-sendiri sehingga guru perlu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya itu. Oleh karena itu, guru perlu berada di tengah-tengah murid untuk membimbing, memotivasi, dan mengarahkan, serta memberikan teladan agar murid menjadi manusia mandiri. Guru perlu menyiapkan lingkungan yang baik untuk dapat tumbuh maksimal dengan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi dengan melihat kebutuhan murid, minat belajar, dan gaya belajar. Nilai dan peran guru penggerak. Di sini guru penggerak perlu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, aktif melakukan refleksi untuk memperbaiki pembelajaran, berkolaborasi dengan teman sejawat, dan inovatif untuk memberikan layanan pada murid sesuai dengan kebutuhan murid. Guru penggerak juga menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu menuntun murid mencapai keselamatan dan kebahagiaannya sesuai dengan kodrat yang dimilikinya agar menjadi manusia yang mandiri di tengah masyarakat. Guru penggerak juga bisa menjadi coach bagi orang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi dalam memberikan layanan kepada murid sesuai dengan kebutuhan murid. Visi guru penggerak dalam menyusun visi pembelajaran yang berpihak pada murid dan membuat prakarsa perubahan, guru perlu menyusun melalui tahapan bagja. Guru melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan pengawas, kepala sekolah, guru, orang tua, dan murid untuk mewujudkan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda melalui pembelajaran berdiferensiasi. Budaya positif, ini materi yang terakhir di modul 1.4 di mana pembelajaran yang berpihak pada murid dan kebutuhan dan memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda-beda, mendukung lingkungan kelas dan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Oleh karena itu, dalam menciptakan lingkungan tersebut, murid diajak membuat keyakinan kelas agar murid dapat memiliki kesadaran diri untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut tanpa ada paksaan. Apabila ada murid yang melakukan tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, guru perlu memahami kebutuhan dasarnya
dan memposisikan sebagai manajer, serta melakukan pendekatan segitiga restitusi dalam menangani kasus tersebut. Murid diajak berdiskusi dan berkolaborasi agar murid dapat menemukan solusi atas persoalan yang dihadapinya. Demikian paparan koneksi antar materi di modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan materi-materi sebelumnya. Terima kasih sudah menonton. Thank you for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.